Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Tyrell Wellick begitu bersemangat mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Presiden Direktur Utama Evil Corp. Dengan rencana pemaparannya, dia begitu percaya diri jika atasannya itu akan mengangkatnya menjadi Direktur Utama Teknologi menggantikan Terry Colby. My promotion. Thank you for your time. Singkat cerita, Tyrell sudah berada di ruangan menunggu kedatangan atasannya. Meskipun grogi, dia berusaha untuk tetap tenang. Saat bosnya datang, Tyrell harus kecewa karena Presiden Direktur Evil Corp ini terlalu sibuk dan mereka harus menjadwal ulang pertemuan. Selain itu, dia sudah punya calon Direktur Teknologi yang sangat baik, tapi direksi belum siap untuk membahasnya. Satu hal yang hanya dipuji oleh atasan Tyrell yaitu dasinya. Kesimpulannya, Wellick ini orang yang sangat haus jabatan. Dia tampak sangat kecewa karena bosnya itu ternyata sama sekali tidak mempromosikan dirinya. Dalam perjalanan pulang, supirnya mengantar Wellick ke sebuah kawasan kumuh yang berada di bawah jembatan. Tyrell beri uang seorang pria tunawisma yang ternyata sudah dia lakukan sebelumnya. Bukan untuk sedekah atau tindakan terpuji, rupanya ini bagian dari sifat buruk Tyrell. Dia luapkan kekecewaannya itu dengan memukuli pria ini. Dan inilah Mr. Robot. Terjawab, Elliot yang sebelumnya didorong oleh Mr. Robot kini terbaring di rumah sakit dengan penuh luka. Dalam narasinya, Elliot menjelaskan tentang tujuan debugging adalah mencari celah yang membawa sebuah pesan, seperti gelembung bawah sadar yang mengambang ke permukaan yang muncul dengan petunjuk. Setelah beberapa waktu, Elliot akhirnya siuman. Dua orang wanita yang dekat dengannya terlihat sudah berada di depannya. Mereka adalah psikolog Krista dan temannya Shayla. Rupanya, polisi menghubungi Shayla karena dalam ponsel Elliot dia muncul sebagai kontak darurat. Ketika Shayla menunggu di luar, Elliot mengaku didorong oleh para remaja iseng. Krista berharap Elliot mau terbuka kepadanya, terlebih kepolisian meminta dilakukan uji narkoboy dalam tubuhnya. Elliot akhirnya mengaku jika dia mengkonsumsi morfin tanpa alasan yang jelas. Krista berniat memasukkan Elliot dalam program rehabilitasi. Elliot menolak karena dia bukanlah pecandu. Krista tidak percaya kecuali Elliot mau melakukan tes narkoboy 2 bulan sekali dengan sukarela. Dengan cara ini, Krista akan mendapatkan surat pembebasannya. Bukan hal yang sulit bagi Elliot untuk mendapatkan hasil tes negatif narkoboy. Dia retas jaringan komputer di rumah sakit ini. Seorang kepala IT di rumah sakit ini yang bernama William tidak sepintar yang dia bayangkan. Dengan anggaran IT yang sangat minim, pemindai virus tidak berguna, server usang, dan program keamanan yang dijalankan pun masih menggunakan Windows 98 yang sudah terlalu kuno. Elliot berjanji tidak akan menggunakan morfin lagi. Singkat cerita, Elliot kembali pulih. Setelah keluar dari rumah sakit, bukan morfin lagi yang dia hisap, tapi lem Ibon. Terungkap, salah satu yang dikeluarkan oleh Evil Corp adalah kartu kreditnya. Hal tersulit dari debugging bukanlah memperbaiki programnya, namun untuk mencari celah tersebut. Khusus untuk Evil Corp, Mr. Robot tahu celahnya untuk menghancurkan perusahaan itu ada padanya. Sampai di apartemen, Shayla bertanya kepada Elliot apakah dia ada kaitannya dengan penangkapan Fernando Vera. Jika benar, Shayla sangat kecewa karena kini dia bingung cara mendapatkan uang. Elliot mengaku tidak tahu, padahal faktanya dia yang melaporkan kejahatan pemasok narkoba itu kepada polisi. Tiba-tiba, mereka melihat pintu kamar Elliot terbuka dan ternyata Darlene sudah berada di dalam. Jesus, what happened to your face? Dengan santuinya, Darlene tidak ingin membahas pintu rumah yang dirusaknya. Dia mengatakan Jessica Alba saja ingin bergabung dengan F Society. Rupanya, Darlene tidak tahu apa yang terjadi kepada Elliot. Padahal jelas yang melakukannya adalah Mr. Robot pimpinan kelompoknya. Karena kesal, Elliot langsung mengusir Darlene dari rumahnya. Pagi itu, Angela diomeli seorang wanita saat sedang berlari pagi. Saat dia menemukan dompet jatuh, dia kira itu milik si pria yang terjatuh, tapi ternyata milik seorang wanita yang kecopetan. Diam-diam, Oli menghubungi Stella karena merasa telah diretas seseorang tentang hubungan perselingkuhan mereka.
Karena Angela pulang, Oli segera menutup teleponnya. Dia tidak menyadari hacker itu masih meretas laptopnya. Oli diberi waktu 100 jam, jika tidak foto-foto perselingkuhan mereka akan disebarluaskan. Di keesokan harinya, Gideon meminta seluruh anak buahnya untuk waspada terhadap berbagai serangan hacker yang datang ke perusahaan klien mereka. Gideon kemudian mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya. Elliot yang masih trauma dengan tindakan Mr. Robot kepadanya memilih untuk menolak ajakan bosnya itu. Jangankan kepada bosnya, kepada psikiaternya saja dia tertutup tidak ingin menceritakan masalah yang terjadi. Tak diduga, Mr. Robot muncul di kantornya. Elliot yang terpancing amarah hampir saja mengajarnya. Oh, calm down, shit. Tapi di sisi lain, Elliot harus menjaga rahasia keterlibatannya dengan pimpinan F-Society ini. Berbicara di sebuah bar, Mr. Robot mengaku salah dan meminta maaf kepada Elliot. Apapun rencana besar yang akan Mr. Robot lakukan, kuncinya ada pada diri Elliot. Karena dia merasa Elliot sudah tidak peduli dan memintanya untuk pergi, maka dia akan pergi. What about your plan? Elliot terkejut, semudah itu Mr. Robot pergi dari kehidupannya. See you in another life. Sejak saat itu, Elliot kembali menata hidupnya lagi, ingin menjadi manusia yang normal. Berharap Shayla mau menjadi pacarnya. Karena itu, Elliot meminta izin kepada Gideon untuk membawa calon pacarnya dalam acara makan malam. Hopefully she'll say yes. Di hari yang sama, Tyrell memberitahu istrinya yang sedang buncit jika dia akan pergi ke klub bernama Kiss and Fly untuk masalah pekerjaan. Elliot kemudian menyatakan maksudnya kepada Shayla untuk ikut dalam acara makan malam bersama atasannya. Dia berharap Shayla mau ikut sebagai pacarnya. Tidak ingin dimanfaatkan lagi, Shayla menolak, malah dia menyuruh Elliot untuk membawa Darlene saja. Shayla menyebut Elliot belum mengenal dirinya, padahal sejak temannya ini tinggal di apartemen sebelah, Elliot langsung meretasnya. Karena tahu Elliot seorang ahli komputer, Shayla menyebut Elliot tidak akan memahami dirinya sepenuhnya dari internet yang dia baca. Dan setelah itu mereka pun celepot. Sementara itu, Tyrell bertemu dengan seorang pria bernama Anwar yang dia temui di klub tersebut. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Gideon. Saat Angela dan Oli mengaku sudah berhubungan selama 2 tahun, Elliot dan Shayla mengaku baru malam ini mereka jadian. Secara pribadi, Gideon mengaku kepada Elliot mengirim sysadmin ke pusat data di Dulles untuk memeriksa kembali server itu. Dan hasilnya tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan kecurigaan dirinya kepada Elliot. Kini, tidak ada kecurigaan sedikit pun di antara mereka. Gideon memuji Elliot sebagai teknisi yang handal dan cerdas yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Karena itu, Gideon berharap Elliot terbuka kepadanya karena dia peduli. Karena sudah kenal sejak kecil, Angela kembali mengingat kenangan konyolnya bersama Elliot saat harus kabur di usianya yang masih 8 tahun. Tiba-tiba, Elliot menyalakan televisi karena muncul berita yang berkaitan dengan pengembangan kasus penangkapan Terry Colby. Dari informasi yang bersumber dari data yang telah dicuri ini, terungkap bahwa Terry Colby adalah salah satu dari 3 eksekutif tingkat tinggi yang menutup-nutupi skandal limbah racun yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kejadian itu berkaitan dengan dugaan kebocoran limbah beracun pada tahun 1993 yang menewaskan 26 karyawan dengan kasus leukemia yang sama. Saat itu, Evil Corp berhasil memenangkan gugatan yang dilayangkan para korban. Kenapa sekarang terungkap? Itu karena surel-surel pribadi yang berhubungan dengan Terry Colby menunjukkan betapa berbahayanya racun-racun ini. Kesimpulannya sudah jelas, orang tua Elliot dan puluhan karyawan lainnya meninggal akibat racun berbahaya yang bocor. Dan selama ini, Evil Corp menyembunyikan kejahatan mereka. Saat itu juga, Elliot merubah kembali keputusannya untuk menjadi manusia yang normal. Tanpa pamit kepada Gideon dan rekan-rekannya, Elliot langsung pergi dari pertemuan ini. Terungkap, selain ayah Elliot yang menjadi korban, ternyata ibu dari Angela pun mengalami hal yang sama. Kisah masa lalu Elliot bersama ibunya di saat dia baru saja kehilangan ayahnya, mereka berdua sama-sama merindukan orang yang mereka sayangi itu. Belum jelas apa profesi si Anwar, tapi setelah memuaskan hawa nafsunya, Tyrell meretas ponsel miliknya. Kembali ke rumah, Oli merasa sudah tidak bisa lagi menutupi masalahnya kepada Angela. Oli tunjukkan foto-foto seksi Stella selingkuhannya, termasuk foto seksi Angela yang diretas seseorang dari kamera laptopnya.
Sangat kecewa kepada Oli, Angela sempat meminta untuk putus. Angela meminta sebuah CD. Ternyata si hacker itu telah meretas rekening milik Angela dan ayahnya karena sebelumnya Angela pernah mengakses rekening itu untuk menggunakan laptop Oli. Tak hanya itu saja, pelaku telah meretas jaminan sosial dan kartu kredit miliknya. Menurut Angela, melaporkan kepada polisi bukanlah solusi karena orang ini bisa menghancurkan hidupnya dengan menyebarluaskan data pribadinya. Angela sempat berpikir untuk menyerang jaringan Allsafe sesuai tuntutan pelaku. Jika itu terungkap, mereka berdua akan kehilangan pekerjaan. Lalu, langkah apa yang akan mereka lakukan? Di kantornya, Gideon mendapatkan sebuah bukti jika F-Society 00.dat diperiksa oleh Elliot. Apakah Terry Colby benar-benar terlibat dengan limbah beracun Washington itu atau dia hanya menjadi kambing hitam saja? Gideon kembali menghubungi pusat data di Dulles berbicara dengan Sam Skyler tentang server CS30. Belum jelas informasi apa yang Gideon dapatkan. Di akhir episode ketiga ini, Elliot memutuskan untuk bergabung kembali dengan Mr. Robot khusus untuk menuntut keadilan dan memberi hukuman kepada pelaku atas tewasnya ayah Elliot. Lalu, rencana besar apa yang akan dilakukan oleh para hacker ini? Here's the plan. Film berlanjut ke episode 4.